Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik-baik saja dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan mampu melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Bapa, kami mau belajar dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dan akan kami pelajari di dalam firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 18 Februari 2025 tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. HP alani pangalau syota ibana tertulang, binahen ni hajahotota ibana mabukang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata, jalabinahen ni bugangna malum itahilala. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Apa yang terjadi pada bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya ini adalah mereka sedang dalam perbudakan di Babel, dan tentu di dalam masa-masa penderitaan yang sangat dalam. Permasalahan yang mereka hadapi adalah karena dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Mereka harus menanggung konsekuensi dari segala perbuatannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan. Melalui Yesaya, Tuhan memproklamasikan dirinya akan datang sebagai penyelamat bagi bangsa-bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu keselamatan yang dikerjakan Tuhan tidak saja pada zaman bangsa Israel di dalam pembuangan saja. Sampai kepada kita di zaman ini pun, janji keselamatan itu telah dinyatakan, dan yakin percayalah saudara, itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsanya? Tuhan memakai banyak sekali cara, melebihi dari apa yang kita kira. Di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan, kita mengetahui Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menolong mereka. Kekalahan kerajaan Babel oleh kerajaan Persia membuat Babel tidak berdaya untuk mempertahankan bangsa Israel berada di sana. Raja Kores yang pada waktu itu memimpin Persia lah yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Saudara, mungkin menurut secara logika kita, hal itu tidak mungkin. Bagaimana seorang yang tidak percaya kepada Allah, yang bukan penyembah Allah, dapat dipakai untuk menolong bangsanya? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan, bahwasanya janjinya ya dan amin akan digenapi tepat pada waktunya. Demikianlah kedatangan Yesus ke dunia ini
untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar sebagai juru selamat bagi kita dan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus Kristus yang menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba agar Ia menunjukkan kuasa Allah yang Maha Kuasa bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disaksikan Yesaya di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus yang akan datang menjadi juru selamat dunia. Kematian dan kebangkitannya sungguh-sungguh menjadi bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kita, memang kita tidak selalu mengalami hal-hal yang baik-baik saja. Jalan kita tidak selalu rata, langit tidak selalu terlihat biru. Tetapi kita harus melewati jalan yang berliku, langit yang selalu berubah-ubah, keadaan kita pun berubah-ubah. Tetapi di dalam segala keadaan itu, melalui firman Tuhan hari ini, janji kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kita, membuat kita tetap tegar, kuat, dan terus penuh semangat pengharapan di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berhenti di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Tetapi, jikalau kita sedang mengalami kesulitan, tetaplah kuat. Jika sekarang kita sedang jatuh, bangkitlah dan berpeganglah kepada Tuhan. Tetaplah menatap masa depan yang penuh harapan bersama dengan Dia. Menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya telah dinyatakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Pengorbanan Yesus di kayu salib menyembuhkan kita. Pengorbanannya di kayu salib menyelamatkan kita. Dialah yang menggantikan kematian kita di kayu salib. Dan Dia jugalah yang memulihkan kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah di dalam diri-Nya yang mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah penuh semangat pengharapan. Jalani hari-harimu di dalam iman, yakin dan percayalah. Janji Tuhan kekal selamanya. Jika Ia sanggup melakukan apa saja bagi bangsa Israel kala itu, Dia pun adalah Allah yang sama, yang akan bekerja, menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan menjadikan masa depan baik bagi kita, asalkan kita tetap percaya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Pengharapan baru ada pada kami ketika Engkau mengajar kami di dalam firman-Mu. Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar memberikan kekuatan dan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun jalan hidup kami tidak selalu mudah, tetapi kami percaya di dalam berbagai-bagai rintangan, di dalam berbagai pergumulan, Engkau akan selalu menyertai kami. Berkati kami hari ini. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami rencanakan, cita-cita kami, Tuhanlah yang berkenan atas kami, dan menjadikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Berikan kekuatan, berikan semangat pengharapan senantiasa dalam kehidupan mereka, untuk dapat melihat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Engkaulah yang memberi penghiburan, keteguhan hati untuk tetap percaya kepadamu, karena Engkaulah penghibur yang sejati, sahabat yang setia bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah hati mereka tetap percaya bahwasanya Engkau akan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.